Materi kedua adalah praktik manajemen panggung di Indonesia. Bagaimana sebaiknya kita menerapkan manajemen panggung pada pertunjukan-pertunjukan terutama di Indonesia. Karena memang seringkali pada praktiknya manajemen panggung ini mudah secara konseptual, tapi dalam praktiknya memang agak susah. Misalnya dalam proses pembuatan jadwal produksi atau timetable ya. Seringkali kita sudah menyusun sedemikian rupa, kita sudah merencanakan dengan banyak hal, sampai menjelang hari H, tetapi kemudian jadwal itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana sikap kita sebaiknya? Nah, itulah yang kemudian kita harus juga mengenali pola-pola produksi atau pola proses penciptaan dari masing-masing kelompok yang ada di Indonesia. Ya, jadi menjadi seorang stage manager atau manajer panggung memang harus luas, namun tidak hanyut begitu saja dengan kultur kerja yang kurang terorganisasi. Masing-masing kelompok kreatif memang punya kultur penciptaan yang berbeda, dan penanganannya pun harus berbeda. Ingat, stage management is more art than science. Selain itu, kita juga harus memilah antara seni serius dalam tanda kutip dengan seni yang hanya bersifat hiburan. Dengan pemilahan tersebut, seorang manajer panggung juga akan memiliki ruang lingkup kinerja, prosedural, dan deskripsi yang berbeda. Materi berikutnya mengenai tugas umum manajer panggung. Yang menjadi catatan di sini adalah baik manajer panggung yang sudah profesional maupun yang masih dalam tataran belajar atau non-profesional sebenarnya punya tugas yang sama, yaitu bersedia dan mampu menerima tanggung jawab untuk menjalankan fungsi sebagai seorang manajer panggung, yang antara lain memiliki tugas menjadi pusat jalur komunikasi antara tim produksi dan tim artistik, bertanggung jawab juga dalam proses audisi, tentu saja ini bersama sutradara, mempersiapkan dan menjalankan proses latihan berulang atau rehearsal, mempersiapkan tempat rehearsal, membuat dan menyusun prombook, serta menggunakannya dalam latihan. Prombook akan dijelaskan pada segmen selanjutnya. Memperhatikan keamanan, kesehatan aktor selama latihan sampai dengan selesai, mengontrol semua divisi, dan membantu pertunjukan sampai dengan selesai, menjalankan technical rehearsal, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan SDM bekerja, makan, istirahat, ibadah, dan lain sebagainya, menjalankan dan mencatat cue atau tanda pertunjukan atau petunjuk-petunjuk pada adegan-adegan tertentu. Materi berikutnya mengenai pegangan manajer panggung. Idealnya memang seorang manajer panggung mempunyai buku sakti yang sering dinamai prombook ya. Di dalam buku ini berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan kepentingan pertunjukan. Buku ini bisa dimanfaatkan sebagai pedoman, acuan seorang manajer panggung untuk selalu memantau, mengontrol perkembangan setiap harinya. Semua data tim, kebutuhan, catatan cue, dan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan pertunjukan. Misalnya, prombook ini berisi atas cash list, contact sheet, master schedule, daily schedule, all report process, costume info, set info, prop list, sound running cue, light crew, running sheet, program info, comes atau jatah tiket gratis, atau tour, yaitu jadwal tentang pengiriman barang dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua memang harus dipunyai ya. Tinggal disesuaikan saja dengan pola produksi pertunjukan yang sedang kawan-kawan tangani. Jadi semua ini adalah daftar ideal, tetapi pada praktiknya teman-teman boleh saja memilah-milah mana yang perlu dan mana yang tidak. Demikian, sampai bertemu pada segmen berikutnya. Dah.